Tes 1, 2, 3, 3. Udah, cukup segini. Hah? Cukup. Tergantung Pak Ketua, Ketua Selatan sama Ketua Pusat mana? Ketua Selatan mana? Oh, kok pikir lu ngumpet-ngumpet di belakang. Hah? Ini harusnya ini keberhasilan bagus ini. Beda biasanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Jakarta Selatan, Pak Wakapolres, Pak Kasat Narkoba, teman-teman media yang saya banggakan, pagi ini saya akan merilis satu pengungkapan pengembangan yang dilakukan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Teman-teman masih ingat minggu lalu Pak Kapolres sudah merilis satu pengungkapan kasus narkotika tembakau sintetis. Kalau tidak salah ada 3 tersangka ya, Kapolres, dari barang bukti 6 kilo, home industry. Kemarin itu di Pandeglang, kemudian dikembangkan oleh teman-teman dari Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dari 6 kilo tersebut mengarah ke ada 2 kota di sini. Yang pertama adalah di Bogor dan juga di daerah Bandung. Sindikatnya langsung dari Bogor dan Bandung. Ada 2 pabrik home industry yang kita buka lagi. Jadi ada 3 dengan Pandeglang. Total kita amankan ada 185,513 kilogram bahan sintetis yang dibentuk. Nah, uniknya di sini dikemas seperti ini, seperti snack. Ini ada pertama, kemudian juga itu, ya. Kemudian ada yang bentuk seperti ini. Nah ini, kemasannya seperti ini tuh mengelabui. Kodenya adalah kodenya adalah R. Dia bentuk kayak kemasan kue-kue snack kering. Sama dengan Pandeglang kemarin, tetapi Pandeglang kemarin dia bikin kemasan sendiri. Tetapi ini jaringannya sama. Ya, tarikan jaringannya sama. Aktor utamanya ini sekarang masih kita lakukan pengejaran. Ya. Saya sebutkan saja inisialnya G. Dia yang mengendalikan semuanya. Ini sama dengan kartel halus anak muda semua pelakunya. Dia mengendalikan tetapi juga tidak bertemu dengan para kaki-kaki tangan yang lain. Yang ketemu cuma 1-2 orang saja kaki tangannya. Dia mengendalikan melalui media sosial yang ada. Kemudian mengendalikan melalui grup-grup di media sosial untuk mengendalikan. Tetapi tidak ketemu mereka. Bagaimana sistem mengambil, menagih uang hasilnya, bagaimana mereka mengirim barang tersebut dalam bentuk sudah jadi seperti ini, berapa ratus paket kemana sesuai pesanan. Karena dipasarkannya melalui media sosial. Per paket ini paket kecil ya. Paket kecil seperti ini berapa gram? 10 gram, harganya 800.000. Jadi pesanannya orang melalui media sosial. Orang memesan, grupnya mereka. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kronologisnya. Ini saya buka saja. Ya. Per paket ada yang 10 gram, kemudian ada yang 20 gram, 25 gram juga ada. Seharga 1.750.000. Kemudian 10 gram itu 800.000, bahkan ada yang 100 gram ini 5.500.000. Tergantung pesanan. Jadi tabel harga itu sudah ada di media sosial. Di akunnya mereka itu sudah ada tabel harganya. Tergantung pesanannya orang berapa, nanti tinggal sistem transfer atau langsung cash money, sudah ada perannya satu orang juga yang mengambil uang tersebut. Kemudian mereka menyetor tidak ketemu sama si big bossnya ini. Nanti ada orang lagi nanti yang mengatur. Di mana ambil barangnya, di mana nganter ambil duitnya, di mana mengirim duitnya, itu sudah diatur mereka dengan rapi mereka. Nah, saya bilang ini pengungkapan yang bagus yang dilakukan oleh teman-teman Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Bisa tembus sampai ke sana.
9 tersangka yang kita amankan dari 5 laporan polisi yang ada. Dengan perannya masing-masing, mulai dari dia penjual, ya, kurir, kemudian sama produksinya. Produsennya itu ada yang memasak apa segala di situ. Ya, 9 orang. Yang pertama adalah inisialnya AH, ini adalah kurirnya. Kemudian yang kedua MR dan AF serta J, 3 orang ini adalah penjual. Yang kelompok ketiga yang produksi dan juga merangkap penjualnya ini R, RP, RA, TA, dan M. Ini semua kita amankan dari tanggal 26 Mei dan tanggal 27 Mei di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, 3 kelompok ini kita amankan, total 185 ini. Dengan perannya masing-masing. Kemudian yang perlu dipahami lagi teman-teman sini, saya katakan ada 5 DPO. Ada 5 orang, dari 9 orang yang kita amankan ini ada lagi 5 DPO, inilah otak-otaknya ini. Yang pertama itu G itu adalah aktor utamanya, dia pemilik akun, ya, pemilik akun yang mengendalikan melalui media sosial dan juga grup dengan menyamarkan sampai sekarang kalau kita tanya para pelaku yang ada di sini pernah ketemu G? Tidak pernah. Ya, dia adalah marketnya sekalian. Dia aktornya dan juga dia adalah marketnya ya. Pengendali marketnya. Kemudian ada lagi pengendali untuk produksi. Inisialnya PW. Ya. Dia adalah pengendali produksinya. Kalau teman-teman kita bawa ke TKP mungkin kaget juga melihat. Semua di tempat pabrik ini home industry, tapi semua CCTV-nya itu orang-orang sana sudah dipegang semua sama dia. Siapapun masuk tahu, jangankan masuk, mendekat saja orang ini sudah tahu. Ya, bahkan dia punya kode-kode tersendiri, ada CCTV khusus yang setiap jam itu dia melaporkan ke atas ke PW ini bahwa aman atau tidak. Jadi setiap 1 jam itu dia laporkan aman, tidak aman, tidak. Jadi rutin mereka. Contoh dengan kode-kode di depan CCTV itu sambil begini saja, itu aman 1 jam. 1 jam kemudian mereka bikin piket untuk melaporkan kepada pimpinan pusatnya, ini ada langsung di sana. Pimpinan pengendali produksinya. Ya. Ini semuanya. Bagaimana kartel ini, bagaimana sindikat ini berjalan rapi. Ini yang kita ungkap dan ini masih kita kejar terus. Bukan cuma ini 1 garis saja. Dia sebarkan melalui media sosial yang ada. Total 185 kilo ini, lebih ini. Kalau kita hitung per paket seperti ini, berarti yang barang bukti di sini aja ya, itu 14 miliar lebih. Hampir 15 miliar. Yang ada di sini saja ini hasil ini 15 miliar. Sementara hasil keterangan yang bersangkutan, 1 hari dia bisa memproduksi sekitar 20 kilo. 20 kilo yang sudah dipaket seperti ini. Kalau 20 kilo kita kalikan per 10 gram, itu 800 ribu ya. Ya. Jadi total sekitar 240 juta per hari hasil penjualannya. Dan ini sudah dilakukan 1 tahun lebih oleh yang bersangkutan. Makanya kami akan terus mengejar. Sampai mau lubang tikus sekalipun kami akan kejar bersangkutan. Karena ini merusak generasi muda kita. Ini sekarang ini yang lagi ramai. Anda tahu inilah bahan utamanya. Inilah bahan utama dia untuk mencampur. 1 bungkus begini, ini bisa memproduksi 20 kilo. Barang yang sudah jadi seperti ini. Ini prekursornya ya ini. Prekursor bahan kimia. Saya sudah pernah menjelaskan bagaimana tembakau yang memang khusus tembakau. Kemudian diproduksi home industry paling gampang. Dicampur dengan bahan kimia, kemudian jadilah barang haram ini. Inilah yang kemudian dipasarkan. Kalau kemarin dipasarkan per plastik saja, ya, ini sudah merambat sampai ke anak-anak kecil-kecil ya. Sekolah-sekolah anak-anak kecil-kecil ini sudah merambat sampai ke sana. Makanya ini harus kita berantas. Apalagi dia sudah samarkan dengan dalam bentuk kayak seperti ini, paket-paket begini, untuk menyamarkan supaya orang nggak tahu.
Padahal isinya adalah barang haram ini, tembakau sintetis ini. Ya, ini masih terus kami kembangkan teman-teman semuanya, mulai dari Pandeglang di Osis Pos kemarin 6 kilo, kemudian sekarang kita berhasil mengamankan 185 kilo, dan ini termasuk yang terbesar Polres yang ada di Metro, Polda Metro ini, pengungkapan. Ya, ini terus masih dikembangkan karena masih banyak aktor-aktornya, ya sudah kami kantongi semuanya. Kami tidak berhenti sampai sini, saya sudah katakan tadi, sampai lubang tikus pun akan kita kejar. Karena ini adalah barang merusak generasi bangsa kita. Saya belum menghitung berapa banyak generasi muda kita ini yang dirusak oleh barang haram yang temuan hari ini 185 kilo. Beserta barang-barang yang lainnya. Ya. Satu yang kami mohon kepada masyarakat apabila mengetahui, karena ini home industri ini adanya di tempat-tempat kampung-kampung, yang masyarakatnya juga mungkin ada yang tahu dan ada yang memang tidak mau peduli, tahu tapi tidak mau peduli. Kemudian ada yang memang agak curiga-curiga saja, untuk segera melaporkan ke kami. Ya, karena ini terus terang ini merusak. Awalnya dicek pakai tes kit kita, apakah yang bersangkutan positif atau negatif. Ini seperti negatif. Berarti mereka sudah bermain untuk bisa campurannya untuk menghilangkan tes kit negatif itu. Tetapi polisi juga tidak akan berhenti sampai sini. Ya, kami akan terus lakukan pengejaran, say no to drug, zero narkoba, itu tetap akan kita gaungkan kepada masyarakat. Dan masyarakat alhamdulillah banyak mendukung. Ini mungkin awal dari saya teman-teman semuanya. Nanti mungkin ada yang ditambahkan, Pak Kapolres. Hasan? Cukup? Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanyakan. Mereka perekrutan per satu-satu ini. Penjual, saya bilang ada marketnya, ada pengendali produksi, ya, kemudian ada kurir. Ini rekrutan mereka masing-masing, tetapi mereka ini terselubungnya halus. Saya katakan pengendali itu tidak pernah ketemu sama yang lain anak buahnya sampai ke bawah kayak gini. Yang ketemu itu cuma satu orang saja. Ya, pengendali di produksi juga sama. Dia punya orang tangan kanan, yang semuanya hubungannya dengan tangan kanannya ini, tapi tidak ada hubungannya dengan ke atas ini. Indikasinya rata-rata anak umur 20 tahun ke atas. Seperti yang di belakang ini paling tua cuma 24 tahun mereka bermain. Tetapi keuntungannya cukup besar. Karena dianggap ini paling gampang. Beda dengan kalau ganja dikirim, itu sudah masih dalam bentuk apa? Paketan ganja seperti itu. Kalau ini kan tidak tembakau. Tembakau ini bisa dijual di mana saja, tapi memang tembakau khusus. Ya, di akunnya pun sama. Akunnya itu mengajarkan mereka juga bagaimana cara membuat atau meracik barang ini. Ini kemudian kami sekarang akan berkoordinasi terus dengan Kominfo untuk bisa men-take down di punya akun-akun di media sosial ini. Ya, karena semua pengungkapan termasuk ini termasuk kita mengungkap melalui patroli cyber kita, walaupun awalnya memang adanya penjual, tetapi setelah kita dalami mereka berkomunikasi melalui akun media sosial, bahkan melatih mereka bagaimana cara meraciknya, itu ada semua di situ. Setelah kita masuk ke dalam akunnya mereka, makanya kami sudah berkoordinasi dengan Kominfo untuk men-take down ya akun-akun yang sangat berbahaya ini. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Pak Jis? Hah? Silakan. Ini nilainya fantastis, Pak. Ini peredarannya lain. Ya, jadi dia beredarkan ini, wilayah edarnya ini termasuk Banten, Jakarta, dan Bandung. Ya, ini untuk wilayah sini. Bogor, Banten, Jakarta, dan Bandung. Atau Jawa Barat dan Jakarta Raya sekitarnya ini. Termasuk pabrik ini kami dapat. Kemarin sudah diekspos sama Pak Dir, Pak Kapolres Jakarta Selatan, 6 kilo, Mas. Satu home industry juga sama. Walaupun yang ditemukan terakhir itu adalah home industry yang sudah
sudah mulai agak sedikit barang bukti nggak terlalu banyak, tetapi setelah ditarik lagi ketemulah yang namanya G ini sama PT ini, dia yang pengendalinya. Ini yang masih DPO sama kita. Ada beberapa lagi DPO yang lain termasuk tukang masak, yang jago masaknya, ada juga yang kurir ya. Kaki tangannya ini masih kita kejar karena mereka ini pintar bagaimana caranya supaya terputus mata rantainya, tapi kami tidak akan pernah mau menyerah, kami akan kejar terus, ya. Silakan yang lain. Pasalnya belum Pak. Pasal. Oh, pasalnya di sini kita persangkakan di pasal 114, ya, ayat 2 di subsidiar 113, pasal juga pasal 112 di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Paling rendah 6 tahun, paling tinggi 20 tahun penjara. Dendanya 1 miliar dan sampai dengan 10 miliar. Oke, silakan. Ada tersangka ada di bawah umur kan Pak? Ya, tidak lah, dewasa semuanya. Masih bilang rata-rata 20 tahun ke atas, paling tua ini 24. Bahkan ada indikasi pelakunya juga sama, pengendalinya juga sama. Masih anak-anak semua. Ya, ada indikasi, masih kita lakukan pengejaran. Silakan yang lain. Cukup Pak. Cukup? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.